Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Wijaya, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang. Hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar menggunakan materi menulis teks prosedur kelas 11 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran kita apa? Berdoa. Silakan Akbar memimpin berdoa untuk kegiatan hari ini. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai, Bapak presentasi terlebih dahulu. Biar cepat, siapa yang sudah masuk hari ini? Rama, Pak. Rama, kemana? Izin. Sakit. Oke, sakit. Ada lagi? Ibat, Pak. Ibat. Kemana? Sakit. Iya, sakit. Oke. Kita doakan biar segera sehat dan bisa bergabung dengan kita lagi. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gitu. Satu kelas harus saling mendukung. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar teks prosedur. Oke. Kemarin kita juga sudah belajar teks prosedur, yaitu mengenai apa? Struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, ada yang pertama itu strukturnya terdiri dari apa? Tujuan. Oke. Yang kedua ada apa nih? Materi. Material. Oke. Terus ada apa yang paling penting? Langkah. Dan yang terakhir ada penegasan ulang atau kesusulan. Oke, kalau ciri bahasanya ada numeralia, kan 1, 2, 3. Nah, kemarin kita sudah pelajari. Hari ini kita belajar apa? Kita belajar ini. Nah, kompetensi dasarnya adalah mengembangkan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaannya. Nah, ini kegiatannya adalah menulis teks prosedur. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ini. Nah, ini tujuannya. Dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu merancang dan menulis teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan secara tepat dan benar dengan kerjasama kreatif, berpikir kritis, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Berarti tugasnya apa nanti kalian? Membuat teks prosedur. Oke. Sebelum itu kita tes sebentar. Yang bisa angkat tangan nanti Bapak kasih hadiah. Ada ini bagian dari apa? Ada alpukat, susu kental manis, dan es batu. Bahan. Oke, benar sekali. Hadiahnya apa? Senyuman termanis dari Bapak Febri. Oke, itu adalah senyuman termanis. Ada aja. Istri saya aja belum dapat senyuman termanis. Lanjut. Yang bisa langsung angkat tangan. Oke, di sini ada apa? Langkah. Nice. Jadi semuanya dapat hadiah senyuman termanis. Oke. Karena masih ingat berarti kita langsung saja ke kaidah kebahasaan sudah, berarti hari ini kita langsung saja ke proses langkah-langkah menyusun teks prosedur. Dalam menulis pasti juga ada prosedurnya, iya apa enggak? Iya. Nah, mungkin kan ketika kalian menulis itu nanti tiba-tiba, aku bisa menulis. Pasti harus ada, pertama ada topik atau ide atau tema. Kan nggak mungkin kalian menulis itu tanpa ide. Aku nggak punya ide, kan nggak mungkin. Ya. Nanti topiknya Bapak bantu dari video, ada infografi juga. Nanti kalian mengamati, cari solusi, dan juga nanti kalian jadikan teks prosedur. Lalu mengumpulkan bahan. Setelah kalian menemukan topik, mengumpulkan bahan. Bahannya apa? Bisa dari internet, media sosial gitu ya.
habis itu menyusun kerangka. Kerangkanya terdiri dari apa? Dari struktur yang kalian pahami. Paham ya? Ya. Nanti Bapak kasih LKPD. Yang terakhir itu ada mengembangkan kerangka, yaitu menulis. Itu membuat kerangka lalu menulis. Oke, sebelum itu saksikan video berikut ini untuk dijadikan stimulus atau ide untuk membuat topik kalian. Gitu ya. Diperhatikan baik-baik. Berangkat kerja pakai masker. Pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker. Stop. Jangan buang sembarangan. Oke. Sudah lihat? Perlu diulang? Enggak ya? Berarti ada apa nanti dipahami, didiskusikan dengan kelompokmu. Di situ ada pemakaian masker. Jadi kalau kemarin kita melalui pandemi itu setiap hari kemanapun kita pakai masker. Gitu. Nah kalau kita pakai masker itu ada lagi ini. Nanti. Nah ini silakan kita pahami bersama-sama. Setelah kalian melihat video ada limbah masker. Di situ ada di daerah Jakarta itu anak-anak satu harinya 35 ton per hari, meningkat menjadi 212, bukan kilo sableng ya itu ya. Tapi 212 adalah per tonnya 212. Berarti peningkatannya berapa? Peningkatannya dari 35 jadi 212. Peningkatannya dalam satu hari itu berapa ton? Ayo matematikanya. Berarti 212 dikurangi 35 ada berapa? Ayo siapa yang bisa? Hadiah tersenyum termanis. Ayo, ayo. Anda yang bisa matematikanya? 173. Yakin? 177. Oke, 177. Oke ya. Jadi satu hari itu ada sekitar 177 peningkatannya. Berarti kan sekarang digabung ya. 212 itu kalikan aja. Dalam waktu 1 minggu berapa? Iya kan? Dikalikan lagi 1 bulan berapa? 1 tahun itu berapa? Berarti banyak limbah masker yang kita gunakan dan kita sebar di mana-mana. Nah, dan habis itu di situ ada rekapitulasi pembakaran. Jadi kan masker itu ada yang dibakar dan itu menyebabkan apa? Ada karbon yang polusi. Ada juga karbon-karbon yang berbahaya, zat-zat yang berbahaya. Nah, dari video tadi, dari ini kalian bisa mencari ide kira-kira nanti membuat prosedur apa. Tuh. Dan ini yang lebih lengkapnya kita lihat ada tabel di mana masker itu, limbah masker medis itu berbahayanya seperti apa. dihadapi ketika limbah itu tidak kita kelola dengan baik. Dari 3 video tadi, dari 2 video dan 1 tabel itu, nanti dengan kelompoknya mendiskusikan kira-kira kita akan membuat prosedur apa. Kalian bisa berpikir dari problematika itu dan problem itu saya memberikan solusi apa ya? Apakah kalian akan membuat pengolahan sampah atau apa, nanti dipikirkan dengan kelompoknya. Nah, kegiatan selanjutnya setelah kalian melihat itu adalah bentuk kelompok. Karena di sini ada yang tidak masuk, berarti dibentuk menjadi 3 kelompok aja. Kelompoknya 1, 2,
2, 3, 4 kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan membentuk kelompok 1, 2, 3 ya. Pinggir, tengah sama sini aja. Mejanya dipindah. Nah, begitu ya. Mantap. Ya, good. Nah, tengah coba gini. Nice. Oke. Oke, sip, mantap. Siapa ya? Oke, kalau sudah bentuk kelompoknya, sekarang perhatikan ke depan sebentar. Hari ini Bapak bagi LKPD, setiap kelompok itu memiliki satu LKPD. Silakan didiskusikan dengan temannya ya. Jadi ini ada LKPD pertama. Pertama sama tidak. Nice. Sama ini LKPD-nya belum. Nice. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Karena kan kalian peserta didik, bukan peserta desa. Jadi kalau di desa peserta desa. Oke. Nah, kalau sudah silakan dilihat. Dilihat di situ ada nama lembar kerja peserta didik. Oke, di situ ada kelas 11 TKJ, ditulis dengan TKJ. Nama kelompoknya ditulis, habis itu kembangkan ide sesuai dengan kesepakatan kelompok dari problematika atau stimulus video dari infografis sebelumnya. Jadi dari yang tadi kalian diskusikan. Habis itu rancang temanya cari apa, ya. Habis itu tujuannya apa, materialnya apa, langkah-langkahnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Kalau sudah diisi, silakan buat di kertas HVS bagikan. Paham? Paham? Ya, digambar, ya. Tulis yang menarik. Nah, habis itu Bapak kasih ini ya. Bukan kasih ya, tapi pinjam. Oke. Ditulis dan digambar yang bagus. Oke. Ada spidol. Yang tidak punya warna biru sudah dapat semua ya. Oke. Kalau sudah silakan didiskusikan. Kalau tidak paham silakan angkat tangan, bukan angkat kaki. Kalau angkat kaki berarti tereliminasi ya. Jadi Bapak akan menghafiri dan nanti Bapak jelaskan di situ. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 1, 2, 3 ya. Oh, membahas apa? Berarti apa sih? Berarti butuh apa? Puding. Ya kan? Butuh apa lagi? Sabun. Terus cuci tangan kan? Cuci tangan berarti kan kalian butuh memakai sabun. Jadi berarti temanya sebagai referensi dari video tadi. Ya, jadi nanti temanya ini kamu sesuaikan dengan yang video tadi, lalu kamu kembangkan di sini. Kira-kira apa ya? Jadi solusinya apa nanti kamu? Ini dulu loh. Ulangi proses di atas. Kamu sampaikan pendapat. Sekali lagi. Panjang, dulu salah satu. Apa dia? Pinggir kanan apa sih? Ya terus ya kok meluk lagi. Dua warna ya, kalian bisa mengukur. Jadi
karyanya bagus. Yang penting itu materinya sampai, gitu ya. Dan kalian bisa. Sudah selesai? Kalau sudah silakan diganti di kertas HP-nya. Nanti di kertas HP-nya dikumpulkan, besok insya Allah saya berikan figuran, saya tempel di bawah ya. Tulis karyanya, kalau perlu cat jempol ya. Ya. Nggak apa-apa. Mencuci masker.
bisa mempresentasikan hasilnya di depan. Teman yang lainnya apa? Teman yang lainnya nanti silakan mengamati ya, memberikan diskusi kelompok, presentasi dan memberikan komentar hasil karya temannya. Itu habis itu kita refleksi, habis itu selesai. Gitu ya. Silakan dimulai dari kelompok dulu. Mana dulu? Oke. Oh, set, mana aja? Dari sana. Silakan presentasi di depan. Yang lain silakan memperhatikan temannya. Oke, jangan sekali. Oke. Oke, yang lainnya memperhatikan. Membantu ya soalnya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya, perwakilan dari kelompok Suket. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cuci masker. Oke, bisa sambil ditunjukkan ya karyanya. Nah, ini sambil diskusi. Nah, oke. Tujuan mencuci masker adalah agar bisa digunakan lagi, meminimalis meningkatnya limbah masker. Caranya, yang pertama siapkan air, yang kedua masukkan sabun, pucuk masker hingga bersih, yang ketiga bilas dengan air bersih hingga bersih, yang keempat jemur masker hingga kering, yang kelima setrika hingga tidak kusut dan meminimalisir kuman, yang keenam simpan di tempat yang bersih. Kesimpulannya adalah gunakan masker kain untuk mengurangi limbah masker atau plastik. Oke, terima kasih. Sekarang silakan duduk. Habis itu nanti tulisannya lagi aja. Silakan duduk. Nah, berarti di kelompok ini berarti apa? Tentang apa? Mencuci masker. Gitu ya. Berarti dia membutuhkan bahwa ketika kain itu dipakai, itu setelah itu harus dicuci dan dipakai lagi. Gitu. Jangan setelah pakai buang. Itu mengakibatkan banyak limbah. Selanjutnya kelompok sini aja. Ya. Apa silakan? Joyce. Yang lainnya silakan memperhatikan suaranya yang lancar atau maju atau apa. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar, perwakilan dari kelompok anak soleh dan soleha. Amin dulu. Oke, kelompok saya temanya cara membuang masker dengan benar. Oke. Nah, Ditunjukkan hasilnya. Ini. Oke. tujuannya yang pertama agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua agar tidak merusak ekosistem alam. Yang ketiga agar tidak disalahgunakan oleh oknum. Yang keempat agar tidak menjadi sarang virus. Cara membuang masker dengan benar ya itu yang pertama materialnya dulu ya, dengan sabun, air, gunting dan tempat sampah. Langkah-langkahnya pertama lepas masker yang sudah dipakai atau yang masih dipakai dilepas, yang ingin dibuang lah ya. Yang kedua lipat masker seperti gambar ini, lipat menjadi setengah gitu ya, menjadi dua. Yang ketiga cuci masker dengan sabun hingga bersih. Gambarnya. Yang keempat potong-potong masker dengan gunting seperti di gambar, jelas semua. Yang kelima buang masker di tempat sampah atau yang di tempat pembuangan yang lain. Yang terakhir cuci tangan hingga bersih menggunakan air mengalir dan sabun agar tidak ada kuman yang menempel. Nah, oke, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kalau di sana adalah membuat solusinya adalah membuat masker kain, mencuci masker ya dari kain. Habis itu di sini adalah cara membuang ketika masker itu sudah dipakai.
Jadi ini maskernya sekali pakai. Itu jangan asal dibuang karena ada virus. Bisa juga pemulung itu dibersihkan habis itu dijual lagi. Karena sekali pakai ya. Jadi hati-hati atau dibuang di tadi yang digambar di laut akhirnya melilit itu apa penguin, hewan itu ya. Itu sangat bahaya sekali. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Yuk. Oke, silakan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, saya perwakilan dari kelompok 1 Cemaran. Di sini kelompok kami mengambil tema yaitu membuat masker dari kain. Nah, untuk tujuan yang pertama ada mengurangi limbah masker. Yang kedua, mengurangi pemakaian masker sekali pakai. Bahkan dengan buatan masker dari kain kita bisa menghemat uang dengan membeli kain-kain yang ada. Yang pertama, yang kedua, ada material ya. Untuk bahan-bahannya di sini bisa dilihat teman-teman. Ada kain, ada tali, ada gunting, ada mesin jahit, ada benang, jarum, kemudian yang terakhir ada pensil dan juga kawat. Untuk langkah-langkah yang pertama, teman-teman harus mengambil kain ya, kemudian digambar sketsa sebanyak 2 lembar. Kemudian gunting kain hingga menyerupai sketsa masker. Setelah itu jahit kedua lembar masker dan ulangi sekali lagi. Jadi teman-teman buat 4 sketsa kemudian jadi 2 gini. Jadi paham? Ya. Oh iya. Yang keempat, setelah dijahit kan tadi kan dua gitu ya. Jadi dijadiin 1, kemudian dikasih lubang. Lubang ini bertujuan untuk memasukkan tali dan juga kawat ke dalam maskernya tadi. Yang terakhir, setelah dimasukkan kembali, kita jahit kembali dua-duanya. Setelah itu, masker siap digunakan. Oke, mantap. Untuk tujuannya, jadi dengan membuat masker kain ini dapat mengurangi limbah masker dan juga menghemat pengeluaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau biasa, kalian semuanya luar biasa. Kalau di kelompok 1 tadi, kelompok apa tadi namanya sini? Suketegi. Itu mencuci masker kain. Kalau di sini adalah cara membuang masker sekali pakai. Yang di sana adalah membuat masker kain. Oke, jadi kalau kalian bisa memberikan masukan, kira-kira masukan untuk kelompok ini apa? Ada? Suaranya gimana? Bagus? Vokal bagus semua, keras semua, habis itu jelas semua gitu ya. Yang terakhir Anggi tadi luar biasa suaranya ya, sangat lantang gitu ya. Yang di sini juga bagus perempuan tadi ya, perempuan suaranya keras. Kalau Akbar sudah bagus tapi banyak tersenyumnya, karena senyum bagian dari ibadah. Oke. Baik, kalau gitu bisa kita refleksikan bersama-sama bahwa dalam menulis teks prosedur itu ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Jadi apa? Menemukan ide atau topik. Habis itu apa? Mengembangkan. Ya, mengembangkan menjadi apa? Kerangkanya dulu. Habis itu menulis, gitu ya. Kalau kerangkanya isinya ada apa saja? Ada material, ada apa? Tujuan, ada lagi. Ada kesimpulan. Oke, jadi ketika kalian belajar prosedur, kira-kira manfaatnya apa? Kita bisa tahu. Oke, bisa tahu? Bisa tahu cara meraih tujuan kita sesuai kelengkapan kita. Oke, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi sesuatu hal itu ada tujuannya. Ketika kalian mau makan, mau sholat, mau wudhu, itu harus sesuai dengan prosedur. Ketika kamu sholat, yang sah itu ada takbir, kamu tidak takbir berarti tidak sah. Jadi prosedur itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan, hasilnya apa? Kegagalan. LKPD-nya dihubungkan ke saya. Nanti akan saya baca. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertemuan selanjutnya, karena kalian mau ujian ya, jadi persiapkan dengan baik. Silakan kalau ada yang tanyakan nanti bisa WA ke Pak Febri, itu ya. Materi yang sudah diajarkan silakan dipahami. Nah, yang ujian yang keluar di materi-materi kemarin itu. Ada yang tanyakan, kalau nggak ada berarti silakan kita akhiri dengan berdoa. Habis berdoa ini nanti ditata lagi ya. Tapi di sini dulu. Silakan Akbar memimpin berdoa hari ini. Siapa?